Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisraina Nabila, NPMG 1F021026, Prodi Sistem Informasi Universitas Bengkulu tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya pada salah satu organisasi yang ada di Kota Bengkulu. Dalam hal ini organisasi yang saya pilih yaitu organisasi seni Aflah Sanggar. Baiklah, langsung saja saya akan mendeskripsikan sedikit tentang organisasi Aflah Sanggar. Aflah Sanggar merupakan salah satu organisasi seni yang ada di Kota Bengkulu. Aflah Sanggar berdiri pada tahun 2010, berlokasi di Jalan Pangeran Atadirja, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Aflah Sanggar sendiri tidak mengkhususkan pada bidang tari saja, tetapi juga seni musik daerah Bengkulu seperti dol, di mana seni musik daerah ini dijadikan sebagai pengiring tari dan juga seni bela diri yaitu pencaksilat. Tari yang dipelajari di Sanggar ini pun beragam, misalnya tari medley atau tari kreasi, tari persembahan, dan juga berbagai macam tari-tarian yang ada di seluruh Indonesia. Adapun visi dan misi organisasi. Visi Aflah Sanggar sendiri yaitu mewujudkan generasi muda, khususnya daerah Kota Bengkulu yang berbudaya, mandiri, kreatif, inovatif, dan memiliki keahlian di bidang seni tari, serta membentuk pribadi yang percaya diri, sehingga memiliki kesiapan yang optimal untuk menggapai dan meraih masa depan. Adapun misinya yaitu yang pertama ya sebagai wadah untuk menuangkan bakat, aspirasi, dan rasa kreativitas berkesenian khususnya di bidang seni tari. Yang kedua, menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Bengkulu sehingga lestari di negeri sendiri. Dan yang terakhir yaitu dapat menjadi salah satu sanggar tari yang dikenal, diperhitungkan, dan membanggakan masyarakat wilayah Kota Bengkulu. Adapun struktur organisasi Aflah Sanggar, yang pertama yaitu ada pendiri. Pendiri organisasi Aflah Sanggar di sini sekaligus pemilik sanggar, bertugas mengatur segala keputusan organisasi untuk kemudian disampaikan kepada penanggung jawab. Yang kedua ada penanggung jawab, bertugas untuk menghandle segala kegiatan yang ada pada organisasi dan menyampaikan keputusan dari pemilik sanggar kepada pengurus inti organisasi. Kemudian adalah ketua dan wakil ketua. Ketua bertugas sebagai pemimpin, yaitu untuk melaksanakan dan menjalankan organisasi dan juga menghandle anggota pada segala kegiatan yang diadakan sanggar. Sedangkan wakil bertugas sebagai membantu tugas ketua dan sebagai pengganti jika ketua sedang berhalangan. Di bawahnya lagi yaitu ada sekretaris dan bendahara. Sekretaris bertanggung jawab dalam hal pencatatan administrasi organisasi. Dalam hal ini, sekretaris bertugas mencatat setiap jadwal kegiatan sanggar tari. Kemudian adalah bendahara. Bendahara bertugas sebagai penanggung jawab dalam pembukuan, pengeluaran, maupun penerimaan sanggar, membuat susunan kebutuhan sanggar, melaporkan segala aktivitas keuangan organisasi sanggar kepada ketua dan penanggung jawab sanggar. Kemudian di bawahnya lagi yaitu adalah anggota sanggar, di mana jumlah anggota sanggar ini sendiri kurang lebih sekitar 40-an orang. Nah, pada struktur organisasi sanggar tari, Aflah Sanggar yang berperan sebagai top manager yaitu pendiri sekaligus pemilik sanggar. Kemudian disusul oleh penanggung jawab yang berperan sebagai middle manager. Kemudian yaitu pengurus inti organisasi sebagai first line manager, di mana pengurus inti ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian yang berperan sebagai non-managerial employee yaitu anggota sanggar itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas lingkungan eksternal organisasi, terdiri dari ekonomi, demografi, politik atau hukum, sosial budaya, teknologi, dan global. Faktor pertama yaitu faktor ekonomi. Adapun faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi organisasi adalah pengeluaran. Sanggar tari Aflah memiliki pengeluaran yang cukup banyak. Misalnya untuk membeli perlengkapan tari seperti bahan pembuatan baju, alat musik daerah, dalam hal ini seperti dol, kolintang, dan alat musik daerah Bengkulu lainnya. Kemudian untuk peralatan penari seperti make up dan aksesoris lainnya. Nah, terkadang hal ini terhambat dengan pemasukan sanggar, apalagi pada saat pandemi seperti ini kegiatan sanggar cukup dibatasi. Kemudian faktor demografi, yaitu faktor SDM yang dibutuhkan organisasi sanggar tari Aflah Sanggar agar dapat mendorong produktivitas organisasi
yang dimiliki sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan seseorang yang memiliki kemampuan seni, khususnya di bidang seni tari dan seni musik daerah Bengkulu. Yang kedua, seseorang yang memahami kebudayaan yang ada di daerah, khususnya daerah Kota Bengkulu. Untuk usia yang diperlukan dalam organisasi ini dibatasi yaitu dari 16 tahun ke atas. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor politik atau hukum. Adapun aturan-aturan atau hukum yang wajib ditaati oleh setiap anggota organisasi Afla Sanggar yaitu sebagai berikut. Anggota harus disiplin, kemudian saling menolong antar anggota, kemudian menghormati anggota yang lebih senior, kemudian bertanggung jawab. Dalam hal ini bertanggung jawab sebagai tugasnya sebagai penari. Dan yang terakhir yaitu siap mengikuti aturan-aturan yang telah diputuskan oleh pemilik dan penanggung jawab sanggar. Selanjutnya adalah faktor sosial budaya. Adapun sosial budaya yang ada di organisasi Sanggar Tari Afla Sanggar yaitu sebagai berikut: mengadakan evaluasi di setiap akhir pertemuan atau setelah ada kegiatan agar penampilan ke depannya lebih baik lagi. Kemudian mengadakan pergantian pengurus. Dalam hal ini kepengurusan organisasi akan diserahkan kepada anggota junior yang memiliki kualitas yang memadai untuk dijadikan pengurus inti organisasi. Dan mengadakan latihan rutin setiap H-1 minggu sebelum panggilan pekerjaan. Yang kelima adalah faktor teknologi. Teknologi yang digunakan untuk mendukung produktivitas sanggar tentu adalah alat musik. Karena selain tarian daerah, Afla Sanggar juga melatih tarian kreasi di mana memerlukan musik modern sebagai pengiringnya, sehingga memerlukan teknologi seperti sound system, keyboard, speaker, dan alat musik modern lainnya sebagai pendukung produktivitas sanggar ke depannya. Kemudian adalah faktor global. Dalam mengikuti arus globalisasi, organisasi Sanggar Tari mengikuti perkembangan tari-tarian yang berkembang di berbagai daerah Indonesia. Untuk tarian medley atau tarian kreasi, Sanggar Tari Aflah lebih menitik beratkan kepada tari-tarian yang sedang banyak diminati oleh masyarakat atau yang sedang tren di kalangan masyarakat sekarang. Sehingga dengan begitu anggota sanggar dapat mengembangkan ide untuk tari yang akan dipelajari berikutnya. Yang selanjutnya adalah lingkungan internal atau budaya organisasi. Karena Sanggar Tari Aflah berdiri sejak tahun 2010, sehingga banyak kebudayaan organisasi yang berubah seiring berjalannya waktu. Tetapi ada juga kebiasaan yang masih melekat dalam organisasi ini adalah mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota juga penanggung jawab untuk membahas perkembangan organisasi mereka dan juga mengevaluasi kegiatan latihan maupun pada saat tampil. Sehingga anggota akan belajar memperbaiki setiap kekurangan dengan adanya masukan-masukan atau motivasi yang disampaikan oleh penanggung jawab sanggar. Dengan begitu, kualitas penari yang dilahirkan Afla Sanggar semakin membaik untuk kedepannya. Selain itu, tidak jauh beda dengan organisasi lain, Afla Sanggar sangat mengutamakan hubungan kekeluargaan sesama anggota, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara anggota senior dan junior. Nah, berikut adalah dokumentasi saat saya melakukan observasi ke lokasi sanggar, di mana dapat kita lihat pada gambar pertama yaitu bagian luar sanggar. Yang kedua adalah bagian dalam sanggar. Dapat kita lihat di dalamnya terdapat alat-alat musik atau peralatan tari lainnya, dan juga berbagai piala-piala yang telah diraih Afla Sanggar itu sendiri. Pada gambar 3, saya melakukan wawancara bersama penanggung jawab dan ketua Sanggar Afla Sanggar. Dan yang keempat, kegiatan Sanggar Afla Sanggar. Kebetulan pada saat saya melakukan observasi, anggota Sanggar sendiri baru saja selesai tampil di salah satu acara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.